kita buruk habis. Semua orang punya sekarang NKRI Agama Pancasila Jaya, tapi tidak tahu siapa yang bikin yang melakukan korupsi. Di negara kita sebagusnya hukumannya seperti apa? Hukuman mati yang paling bagus. Jadi dulu negara yang paling banyak korupsinya adalah Cina. Lalu Cina menerapkan hukum mati, orang yang diputus korupsi lalu ditembak mati. Mudah-mudahan hukum mati ini terlaksana di Indonesia. Kalau diterapkan hukum mati bagi koruptor, insya Allah setengah orang Indonesia ini mati, karena setengahnya koruptor. Mantan Menteri Agama jadi tersangka kasus korupsi kuota haji. Nah, Ustadz Abdul Somad ungkap kelakuan Yakut yang suka bubarin pengajian UAS. Jagat media sosial kembali ramai, bukan karena jadwal ceramah baru, melainkan karena sebuah unggahan throwback dari Ustadz Abdul Somad. Nah, secara mengejutkan, UAS mengunggah kembali tangkapan layar berita lama di medsos pribadinya. Unggahan UAS ini muncul tepat saat mantan Menteri Agama sekaligus mantan Panglima tertinggi GP Ansor Yakut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji oleh KPK. UAS tidak banyak berkata-kata, namun dua tangkapan layar berita yang beliau posting seolah berbicara lantang tentang masa lalu. Nah, berita satu berjudul Caimin saya pembela UAS, jangan ada yang menghadang beliau. Nah, berita dua berjudul ini alasan Ansor minta polisi pertimbangkan ceramah UAS. Publik pun langsung mengaitkan unggahan ini dengan nasib Yakut saat ini. Dulu Yakut sebagai ketua GP Ansor ada di posisi yang berseberangan dengan UAS. Kini Yakut sedang berhadapan dengan hukum karena kasus korupsi. Unggahan tersebut merujuk pada insiden panas di September 2018. Saat itu GP Ansor Jepara di bawah komando Yakut sebagai ketum pusat melakukan penolakan atau bahasa halusnya memberi pertimbangan terhadap rencana safari dakwah UAS di Ponpes Al Husna, Mayong, Jepara. Mengapa GP Ansor menolak UAS saat itu? Ketua GP Ansor Jepara kala itu, Haji Samsul Anwar, menegaskan alasan mereka bukan membenci UAS secara pribadi, melainkan demi NKRI, katanya. Ansor mencurigai acara tersebut ditunggangi oleh ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah. Ditemukan indikasi penyebaran atribut mirip bendera HTI menjelang acara. Nah, Ansor menuntut agar di lokasi acara wajib ada bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membuktikan nasionalisme. Konflik 2018 itu berakhir dengan keputusan UAS yang membatalkan acara ceramahnya. Versi Ustadz Abdul Somad membatalkan karena adanya ancaman dan intimidasi, sehingga memilih mengalah demi keamanan jemaah. Nah, versi Ansor sendiri membantah melakukan intimidasi. Mereka hanya menggelar apel kebangsaan untuk menjaga kondusivitas. Nah, unggahan UAS ini menjadi simbol ironi roda kehidupan yang berputar. Di tahun 2018, Yakut membubarkan acara UAS dengan alasan kebangsaan. Di tahun 2026, Yakut justru terblokir oleh kasus hukum yang menimpanya. Tanpa perlu caption panjang, UAS seolah mengingatkan bahwa jejak digital dan karma sejarah itu nyata.
Buat lu yang korupsi haji, izin, perasaan dulu kenceng banget bilang NKRI harga mati. Kenapa sekarang duit umat malah dikorupsi? Ini iblis kalau ketemu lu jatuhnya bukan menggoda. Sungkem. Sekalian aja main tren atlas bareng iblis. Paling iblis bilang, At least gue gak pernah tuh maling duit umat yang mau ibadah. cetas. Pantesan dulu demen banget fitnah radikal-radikal. Ternyata lunya aja yang tulul. Sosokan mau gebuk perusak Pancasila, kelakuan lu aja mirip Penghuni neraka. zolim ke satu orang aja belum tentu dimaafin. Lah lu ke 8.400 orang. Mau digimanain? Udah lah, jangan panjang-panjang. Ntar ada yang parani lagi. Lain iya jelema anu pura ngatur volume adan masjid teh geuning jadi tersangka. Serius ya serius. Aduh rada kurang update ya. Paingan atunya. Aya we aduh batal mangkat hajian teh setiap tahun teh kitu pada kuotana dijualan merenanya ku si amang tukang ngatur volume adan. Aduh padahal merenan ari jadi menteri agama mah kuduna memberikan contoh bagaimana cara beragama yang baiknya. Agama naon wae da henteu mungkin gitu aya agama anu nyarankeun ka umatna kudu ngabadog. Sampai dah lah tuh ah. Mas, nama lengkapnya siapa Mas? Samsul Anwar, Selaku Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jepara. Mas, ini bisa dijelaskan Mas tentang pro kontra kedatangan UAS di Jepara ini yang batal ini Mas, seperti apa Mas dari GP Ansor sendiri Mas? Dari GP Ansor sebenarnya dari awal tidak pernah mempermasalahkan ya, artinya dari surat yang kami berikan kepada pihak kepolisian yang di situ menyatakan sikap Ansor bahwa kita tidak ada penolakan, apalagi sampai intimidasi. Ini yang saya kira perlu diluruskan. Nah, kalau memang ada intimidasi ya silahkan dituntut kami, tidak apa-apa. Memang kami tidak melakukan. Nah, bahwa kita wajib menjaga Nahdlatul Ulama, Rasulullah misalnya.